Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tema mendengar Tuhan, mendengar seruan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kami bacakan terjemahan bahasa Indonesia edisi yang kedua. Demikian firman Tuhan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Kisah Nehemia bin Hakaliah. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku di Puri Susa, datanglah Hanani seorang dari saudara-saudaraku bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersiksa di daerah sana, yang terhindar dari penawaran, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika mendengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berusaha dan berdoa, aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah mata, dengarkanlah doa hamba-Mu, panjatkan kehadiran-Mu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Aku dan kaum keluarga-Ku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu. Ingatlah akan firman yang Kau sampaikan kepada Musa hamba-Mu itu. Demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali, membawa mereka ke tempat yang telah Kupilih untuk membuat nama-Ku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar, dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga-Mu kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang ikhlas takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika aku ini juru minum raja. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena dosa dan kesalahan bangsa Israel, maka mereka masuk dan terbuang ke pembuangan Babylon. Tapi setelah Raja Babilonia Nebukadnezar kalah, dikalahkan oleh Raja Persia, maka orang-orang Israel juga menjadi tawanan, menjadi budak, menjadi jajahan daripada Raja Persia pada saat itu. Dan orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya keahlian dari antara orang-orang Yahudi itu yang juga ke pembuangan.
saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi saat zaman Raja Persia, Raja Artasastra, bangsa Israel mengalami sedikit kebebasan, sehingga mereka ada juga yang kembali ke Yerusalem, ke tanah perjanjian. Tapi apakah yang terjadi kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa Israel pada saat itu? Mereka menjadi orang-orang yang pesimis, orang-orang yang skeptis, orang-orang yang ragu tentang masa depannya, orang-orang yang tidak punya pengharapan tentang masa depan. Dan ini berpengaruh buruk terhadap bagaimana mengikat persekutuan daripada orang-orang Israel, dan bagaimana juga mereka untuk tetap menjadi sejahtera, dan bagaimana mereka memperlihatkan sebagai anak-anak Tuhan itu akan semakin berkurang karena mereka berada di dalam keadaan pesimis dan skeptis. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tapi ada seorang nabi, yaitu Nabi Nehemia. Dia sangat peduli kepada orang Yahudi dan kepada Yerusalem. Dia seorang juru minum di istana Raja Artasastra dan sudah berada di sana selama 20 tahun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang paling menarik. Sekalipun ada pembuangan kita terbuang, tapi skill kita, keahlian kita, janganlah pula turut hilang. Kalau Yeremia 29 ayat 7, seperti khotbah wanita kemarin, usahakanlah kesejahteraan kota dan kesejahteraan. Sekalipun kita dalam penderitaan, tapi janganlah pula kita tidak membangun diri kita, tidak merawat keahlian kita, tidak merawat berkat yang dari Tuhan Allah itu, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang ini sering terjadi kepada kita. Kalau seorang ibu marah terhadap anak-anaknya, apa yang terjadi? Dia mungkin tidak mau lagi menjalankan pekerjaan Yesus Kristus. Setelah 20 tahun Nehemia menjadi juru minum di Susa, di pusat kerajaan, tapi dia masih memperhatikan, dia masih peduli kepada orang Yahudi dan tetap memberikan hati kepada orang-orang Yahudi dan kepada Yerusalem. Ini yang paling menarik. Sekalipun sudah 20 tahun dia merasa terberkati, tapi ada keinginannya bagaimana juga Yerusalem itu dia tahu dan dia peduli kepada orang-orang Yahudi. Kadang-kadang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tanyakan pada saat sekarang, siapakah kita yang peduli kepada kampung kita pada saat ini? Kadang-kadang kita merasa itu bukan tanggung jawab kita lagi, itu hanya tanggung jawab mereka. Nah, kalau di Sumatera Utara pada saat sekarang ini kan narkoba dan kemiskinan sangat merajalela. Sebab kita tahu sasaran daripada narkoba adalah ke kampung, karena di kampung tidak diawasi, tidak ada polisi di sana, tidak ada intel di sana. Nah, artinya orang yang mau merusak generasi yang di kampung kita itu sudah banyak yang mau datang baik melalui narkoba. Nah, kalau kita perhatikan juga ada kemiskinan yang merajalela di kampung. Kalau di kampung kami sudah banyak kuburan yang ditaruh pagar besinya hilang, tidak ada lagi pagar besinya.
Mengapa terjadi kemiskinan di bangsa seperti bangsa Israel pada saat itu juga? Ada banyak kemiskinan. Mereka juga sudah menjual anak-anak gadis mereka kepada orang lain supaya mereka bisa bertahan hidup. Nah, kalau kita baca sampai kepada pasal yang ke-7, bagaimana merajalela kejahatan dan kemiskinan di Israel pada saat itu, itulah yang disebutkan di sini. Maka bagaimanakah tentang keadaan Israel, keadaan Yerusalem? Mereka mengalami kesukaran yang besar dan keadaan yang tercela. Sudah miskin, tapi tidak lagi menjaga kesusilaan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita perlu? Kadang-kadang kita sudah merasa tidak ada lagi tanggung jawab kita terhadap kampung kita. Tidak ada lagi rasa belas kasihan, sebab kita menjadi orang-orang yang terlalu. Tapi disinilah Nehemia mempunyai rasa solidaritas, rasa keprihatinan. Dia peduli dan komit bagaimana membangun Yerusalem dan membangun orang-orang Yahudi. Maka setelah dia dengar bagaimana keadaan daripada bangsa Israel dan bagaimana keadaan Yerusalem di mana temboknya sudah rusak dan pintu-pintunya terbakar, maka dia berusaha berdoa, berpuasa dan menangis. Apa artinya jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Dia mengadakan perkabungan dan Yesus menyatakan, kalau kita menginginkan sesuatu mujizat terjadi kepada kita, kalau kita menginginkan sesuatu terjadi atas kita, bagaimanakah itu terjadi saat murid-murid Yesus menyatakan, kenapa murid-murid Yohanes bisa melakukan yang demikian, sementara kami tidak demikian? Kata murid-murid Yesus kepada Yesus. Apakah jawab Yesus? Itu dapat dilakukan kalau kamu berdoa dan berpuasa. Nah, kalau kita berdoa, kalau kita berpuasa, berarti dengan kesungguhan menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Jadi inilah yang sering juga terjadi kepada kita. Kita tidak dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau ada kan orang lain, mereka memang taat untuk berpuasa Senin dan Kamis. Mereka berpuasa untuk berdoa bagaimana mewujudkan keinginan mereka, mewujudkan cita-cita mereka. Tapi kadang-kadang kita merasa itu bukan bahagian daripada hidup kita. Tapi disinilah kita diingatkan bahwasanya bagaimana supaya terwujud doa kita adalah dengan berdoa dan berpuasa. Jadi kalau istilah sekarang dengan berdoa dan berpuasa, kita kepada gelombang beta, gelombang terendah. Di sanalah juga di mana alam bawah sadar kita yang lebih banyak berbicara. Alam bawah sadar kita inilah yang menuntut kita lebih berhasil. Saya tidak tahu kan, ada seorang dokter hewan kan, dia berbicara, dia bisa berbicara kepada hewan peliharaan dan tahu bagaimana kondisi daripada rumah, daripada pemilik hewan itu. Sebab apa? Saat gelombang itu dia telah bertindak dan hewan itu berbicara kepada dia tentang keadaan daripada keluarga itu, tentang apa yang terjadi. Nah, apa yang baru dikatakan di sana jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kalau orang-orang yang demikian bisa membaca, bisa melihat, bisa mendengar, karena dengan telepati, karena dengan membawa mereka kepada gelombang yang paling rendah, apalagi kalau kita berdoa dan berpuasa. Nah, Yesus juga menyatakan berdoa kamu supaya jangan masuk ke dalam percobaan. Dan inilah juga yang diharapkan kepada kita, bagaimana kita mengambil sikap, bagaimana kita prihatin, rasa solidaritas, kita juga mau berdoa. Nah,
ini tidak merasa peduli tentang itu. Karena itu bukan tanggung jawab. Tapi di sinilah sebagaimana Nehemia ada rasa kepedulian. Nah, kalau kita perhatikan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dia tidak peduli, berarti dia membiarkan bagaimana kemerosotan dan kemiskinan akan terjadi. Tetapi kalau ada orang tua yang tidak peduli kepada keluarganya, tidak peduli kepada perkembangan rohani, perkembangan mental, perkembangan pendidikan daripada anak-anak, artinya dia mau menciptakan anaknya menjadi monster kepada keluarganya sendiri. Kalau kita tidak mendidik anak kita sekarang, berarti kita mendidik bagaimana dia supaya dia melawan kita nanti. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita peduli berarti kita juga dengan sendirinya adalah membangun kehidupan kebersamaan kita. Dan itu makanya Nehemia mau berdoa, berkabung, menangis dan berdoa beberapa hari. Nah, artinya dengan seluruh hati, dengan segenap jiwanya dia mengungkapkan kesedihannya, mengungkapkan keprihatinannya kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengar seruannya. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, sudahkah kita dengan segenap roh, segenap jiwa kita, segenap pikiran kita, segenap tubuh kita juga berdoa kepada Tuhan? Kadang-kadang tidak demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pikiran kita berdoa kepada Tuhan, tapi tubuh kita tidak berdoa kepada Tuhan. Pikiran kita berdoa kepada Tuhan, tapi roh kita tidak berdoa kepada Tuhan. Intinya itu, Tuhan berikanlah aku Tuhan sejahtera, tapi tetanggaku gak usah. Dia hanya berdoa dengan pikirannya, tapi tidak berdoa dengan roh. Kalau tetangga kita tidak sejahtera, kalau seperti saat ini kan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak perhatian kepada, ada banyak warga kita ini yang masih mencari pekerjaan. Sampai saat sekarang ini ada yang sudah 3 tahun ada di Batam ini, tapi belum pernah juga dapat pekerjaan panggilan. Kalau ada panggilan 1 bulan, itu pun setelah 1 bulan hilang. Bagaimana perhatian kita terhadap orang-orang yang demikian? Apakah kita pernah berdoa kepada mereka? Jangan-jangan hanya pikiran kita yang berdoa, tapi roh kita tidak berdoa, sehingga mereka juga tidak menemukan apa yang mereka cari. Nah, yang berikut melalui firman ini, mengapa kita tidak peduli? Karena kita juga terluka. Kalau kita memberitakan, menolong orang lain, kalau mereka terluka, terhilang, maka utang darahnya itu akan ditutup kepada kita. Kenapa kamu ikut membiarkan anak-anakku terhilang, anak-anakku terluka? Tapi kalau ada jawaban kita, aku tidak sanggup karena aku masih terluka, kita harus ingat juga apa kata firman Tuhan. Aku memberikan beban tidak melebihi apa yang kamu bisa dapat. Lagi paposan Tuhan hubungan nalang boisi porsan. Tapi kita tidak peduli terhadap orang lain karena kita masih terluka. Kapankah kita hanya dapat menyembuhkan diri kita? Kalau jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bagaimana proses penyembuhan ini. Mungkin sudah pernah kami nyatakan kepada kita. Kalau hewan peliharaan kita terluka, sekalipun tidak kita bawa ke dokter, apa yang dilakukan oleh hewan peliharaan kita? Dia menjilati luka-lukanya. Artinya dia berusaha untuk menyembuhkan diri sendiri dengan mengambil saat. Kalau ada hewan yang terluka, dia akan bersembunyi di dalam. Saat dia bersembunyi, disitulah
menjilat, dia menjilati luka-luka. Nah begitu juga, kalau kita mau sembuh, mari kita berdoa, mari kita berpuasa. Di sanalah kita melupakan segala luka-luka batin kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mengalami hal-hal yang demikian. Tuhan, berikan aku kekuatan. Kalau kita berdoa untuk demikian, dengan demikian maka kita juga akan diberikan penyembuhan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi kita berharap, jangan ada berharap kita bakal disembuhkan oleh orang lain. Jadi kalau firman Tuhan dalam Yakobus itu, mengapa disebutkan jangan bersumpah apa artinya? Jangan juga mencari pembenaran oleh tindakan orang lain. Jadi kita dilarang bersumpah kan? Karena apa? Itu adalah bahagian daripada cara manipulatif membenarkan diri kita dengan mengikut sertakan orang lain dan mengikut sertakan Allah. Kalau kita mau benar tentang apa kita mau benar diri kita sendiri, maka kita perlihatkan adalah kualitas diri kita sendiri. Jadi horjaka doa patariga kualifikasi tong atau pelan. Jadi bukan pernyataan orang lain. Bujur wanita dan diakui oleh orang lain bukan berarti kita bujur, tapi bujur kita baik karena kita melakukan yang kebaikan itu, dan bukan orang lain yang mempertanggungjawabkan kebaikan itu. Makanya, nah demikian juga jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau sembuh juga kita harus memohon, kita harus memperlihatkan kualitas iman kita, keyakinan kita, pengharapan kita kepada Tuhan yang ada pada kami, sehingga kami tidak jemu-jemu untuk berdoa, sehingga kami Tuhan tidak bosan untuk berdoa, tapi kami akan tetap berdoa dengan lebih sungguh karena Tuhan lebih tahu apa yang Tuhan akan berikan kepada kami. Bapa di surga, tetaplah Tuhan memberikan kami dengan berkat sukacita, berkat rezeki dan berkat kesehatan. Jangan setiap hari lepas hari yang akan kami jalani juga itu adalah Tuhan memberikan berkat sukacita, berkat rezeki kepada kami. Berkati kami Tuhan, berkati orang-orang yang kami kasih dimanapun mereka berada pada saat ini, supaya mereka juga di dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, mereka akan mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. Terimalah doa kami ini ya Bapa, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah, beritakanlah kabar baik kepada sebelahmu. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat dari